mengaktifkan on-cam-nya siapa saja yang mengikuti perkuliahan di malam ini untuk mata kuliah komputasi dinamika fluida. Ya, kita kembali lagi ke slide PowerPoint-nya, PPT-nya. Jadi untuk tampilannya sudah keluar ya di layarnya. Nah, di bagian ini nanti jika ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan bisa menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan mic-nya. Ya, jadi dalam melakukan simulasi atau membuat simulasi CFD, yang perlu diperhatikan itu adalah kita harus bisa mendefinisikan tujuan dari simulasi tersebut, karena CFD ini banyak sekali kegunaannya atau hal yang bisa dilakukan dengan computational fluid dynamic atau komputasi dinamika fluida. Kalau di bidang teknik atau di bidang engineering, ya umumnya menceritakan tentang kasus perpindahan panas, kemudian bidang aerodinamika, kemudian bidang proses aliran laminar atau aliran turbulen, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk hal tersebut karena terlalu kompleks bidang yang bisa dilakukan oleh CFD, maka sebelum membuat simulasi dasar menggunakan CFD harus menentukan terlebih dahulu tujuannya untuk apa. Jadi CFD ini banyak sekali tujuannya yang bisa dipergunakan, seperti melakukan analisis, kemudian membuat suatu rancangan dari produk yang ingin dibuat. Jadi sebelum prototipe atau benda aktualnya diproduksi, itu bisa diawali dengan melakukan simulasi terlebih dahulu dengan menggunakan CFD. Kemudian menentukan identifikasi domain. Jadi yang dimaksud domain itu adalah bidangnya. Nah, di bagian ini, di bagian CFD ini, bidang apa yang mau ditentukan. Jadi domainnya itu bisa saja dalam bentuk 2D, 2 dimensi gambarnya, 2D, 2 dimensional, maupun 3D, 3 dimensi. Nah, cuman yang menjadi perhatian atau yang perlu diperhatikan ketika menyederhanakan model tersebut yang kondisi aktualnya itu adalah 3 dimensi, kemudian dijadikan 2 dimensi. Ini ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah untuk menyederhanakannya itu kita memastikan bahwa kondisi 3D, kondisi 3 dimensi tersebut dalam kondisi yang simetris. Yang dimaksud dengan simetris itu antara sisi kiri dengan sisi kanan memiliki luas yang sama. Jadi sisi kiri dan sisi kanan memiliki luas yang sama. Ilustrasinya misalkan kita mensimulasikan gambar 3D ya, gambar 3 dimensi antara mobil ya, misalkan mobil sedan atau mobil truk atau mobil bis. Nah, antara sisi kiri dan sisi kanan itu memiliki bentuk atau gambar yang sama. Karena dia memiliki dimensi atau memiliki bentuk atau gambar yang sama, sehingga bisa diasumsikan bahwa aksis atau sumbu yang berada pada aksis Z-nya itu memiliki ukuran yang sama, sehingga bisa direpresentasikan menjadi gambar 2 dimensi, jadi gambar 2D. Lalu yang selanjutnya menentukan discrete. Discrete itu berupa meshing atau grid yang ingin dipilih di simulasi CFD. Di simulasi CFD ini bisa memilih banyak model ya, model gridnya disesuaikan. Ada yang bentuknya segitiga, kemudian ada yang berbentuk segi 4 atau segi 5. Yang umumnya penentuan discrete ini dipengaruhi juga dari gambar atau dari objek yang akan disimulasikan tersebut. Jadi kalau misalnya ada bagian model tertentu atau gambar tertentu yang ketika dilakukan meshing atau dibuat diskritisasi menggunakan 4 node, itu tidak bisa dilakukan karena konturnya cukup kompleks, sehingga bisa dilakukan dengan kondisi 3 node atau dengan tiga titik untuk menentukan meshingnya. Nah, setelah memilih itu, membuat grid, setup model, menentukan boundary condition, properties model, persamaan komputasi, melakukan cek konvergen. Apa yang dimaksud dengan konvergen? Konvergen itu ialah kesamaan atau kemiripan dalam hal grafik ya. Nanti saya akan coba lihatkan contoh dari grafik konvergen itu seperti apa. Jadi di bagian grafik konvergen itu nanti akan memiliki kecenderungan atau memiliki tren grafik yang hampir menyerupai atau hampir sama. Ya, di bagian ini yang kemarin sudah di share ya, di share di Edmodo atau di kolom chat yang di Edmodo sudah ada belum ya? Ya, di kolom chat kalau tidak salah itu sudah dikirimkan. Nanti saya akan kirimkan ya di Edmodo. Nah, di bagian yang ini yang kemarin sudah download atau sudah membaca tentang grafik seperti apa konvergen, ini merupakan ANSYS Fluent untuk guide atau panduan bagaimana menentukan atau membuat simulasi tersebut. Jadi di bagian ini nanti Anda bisa mengikuti langkah demi langkah untuk mensimulasikan
apa yang ingin dilakukan atau yang ingin disimulasikan tersebut. Ya, selanjutnya misalkan di bagian chapter pertama. Nah, ini adalah contoh case ya, atau contoh yang disimulasikan tersebut. Jadi CFD melakukan simulasi dalam tampilan 2D, dua dimensi, jadi bisa digambar. Gambarnya itu ya mudah untuk menggambarnya, ya bisa dilakukan di AutoCAD atau menggambar di software ANSYS Fluentnya menggunakan SpaceClaim atau menggunakan desain modeler. Banyak sekali contoh-contoh yang di YouTube yang bisa dilakukan untuk membuat model dalam hal menggambar 2D, dua dimensi. Di bagian ini menceritakan tentang simulasi dari lengkungan atau pipa elbow yang melengkung. Kemudian di bagian aliran kedua ada aliran injeksi yang diinjeksikan dari bawah ke atas. Lalu di bagian mainstream atau aliran utamanya mengalir fluida dengan karakteristik alirannya itu kecepatan 0,4 meter per second, temperatur yang diberikan 20 derajat Celcius, dan nilai I adalah intensitas turbulensi. Jadi diasumsikan aliran yang masuk ke dalam bagian ini, ke bagian saluran utama ini dengan intensitas turbulensi sebesar 5%. Lalu di bagian saluran kedua sama, diasumsikan nilai 5%. Nah, CFD atau Computational Fluid Dynamics itu tidak bisa menentukan berapa nilai-nilai tersebut. Jadi yang menentukan adalah usernya atau yang menggunakan CFD tersebut. Sehingga berapapun angka yang dimasukkan di sini, misalkan ini dimasukkan secara, misalkan di sini 0,4 kita rubah secara bebas, misalkan 40 meter per second. Lalu yang ini 20 diganti menjadi 200 derajat Celcius, dan yang I, intensitas turbulensi, diganti 50%. CFD akan tetap menghitung, CFD akan tetap melakukan simulasi, akan tetap mengeluarkan gambar atau mengeluarkan kontur atau mengeluarkan grafik, tetapi yang menjadi pertanyaan bagian akhirnya, apakah hasil tersebut sudah sesuai. Nah, jadi CFD itu sama seperti kita menggunakan kalkulator. Jadi kalkulator itu adalah tools atau alat saja, alat bantu untuk menghitung atau alat bantu untuk mempercepat perhitungan. CFD juga sama seperti itu, alat bantu untuk memperkirakan aliran fluida yang mengalir di dalam sistem tersebut. Mengenai berapa besar nilai kondisi batas yang dimasukkan atau berapa besar nilai-nilai yang ditentukan, itu adalah usernya atau pengguna dari CFD tersebut yang menentukan apakah sudah sesuai dengan kondisi aktualnya, karena CFD bisa melakukan drawing atau menggambar dengan kondisi skala 1:1. Ya, misalkan ini kalau diteruskan lagi, kelanjutan ini adalah langkah-langkahnya, step by step, nanti bisa mengikuti atau membaca di bagian ini. Dan tampilan simulasinya atau gambar yang dibuat, ya ini dia melakukan drawing di ANSYS-nya, lalu menggambar lengkungan, pipa lengkungan, kemudian ditambahkan saluran injeksi di bagian saluran kedua. Ya, terus di bagian berikutnya ini masih dalam tahapan drawing ya, drawing. Nah, ini adalah kembali lagi ke yang tadi mengenai grid. Tadi di bagian slide sebelumnya
itu ada grid atau ada tampilan yang ditampilkan di slide PowerPoint-nya seperti ini. Jadi membuat grid, yang dimaksud dengan membuat grid ya seperti ini. Ini adalah grid atau meshing yang dibuat dengan menggunakan tree node. Jadi ada, kalau diperbesar di zoom-nya, ini dilakukan secara uniform. Jadi ada 3 titik semua. 3 titik, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah proses meshing atau proses pembuatan grid yang dilakukan oleh software tersebut. Lalu setelah mendefinisikan grid, selanjutnya masuk ke bagian ini, bagian penentuan boundary condition di software Fluentnya, lalu mendefinisikan simulasi ini mau diasumsikan atau mau diselesaikan dengan cara seperti apa. Apakah dengan mengasumsikan bahwa alirannya itu kondisinya steady itu tidak mengalami perubahan, jadi di bagian kecepatan masuknya dengan kecepatan masuk 0,4 meter per second, selama kondisi simulasi tersebut kecepatannya dibuat menjadi konstan. Nah, kemudian kalau yang berikutnya untuk kondisi transient ini ada perubahan yang terjadi. Jadi ada perubahan yang terjadi antara waktu dengan kecepatan. Jadi dari detik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu ada perubahan yang diberikan atau ada perubahan yang dilakukan. Misalnya untuk detik pertama kecepatannya 0,4 meter per second, lalu untuk detik kedua 0,5, lalu untuk detik ketiga 0,6, 0,7, 0,8, kemudian kembali lagi ke 0,6. Nah, artinya nilai kecepatan tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu atau yang biasa disebut dengan kondisi unsteady. Ya, saya akan lebih cepat lagi ke gambar selanjutnya. Nah, di bagian simulasi nanti ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu simulasi ini mau dihitung dengan berapa kali iterasi, berapa kali iteration. Iteration itu bisa saja ditentukan usernya yang menentukan, tetapi software sendiri yang akan melakukan penghentian dalam hal menghitung jika sudah mencapai nilai konvergen. Di contoh yang ini contohnya dia menggunakan number of iteration ini 300, jadi diasumsikan bahwa sebelum angka 300 maka perhitungan dari simulasi yang dilakukan tersebut akan berhenti. Ya, ini adalah grafik iterasi, tapi yang ditampilkan di sini dia hanya menampilkan maksimum value, jadi nilai maksimumnya dengan phase value dengan satuan satuan derajat temperatur ya, convergent history of static temperature on pressure outlet. Jadi konvergensi statik temperatur di saluran keluarnya. Jadi kalau kembali lagi ke bagian atas, ya saluran keluarnya itu adalah di bagian outletnya atau di bagian sisi bagian luarnya.
Nah, yang dimaksud dengan saluran keluar ya ini adalah pressure outlet-nya atau tekanan di saluran keluar tersebut. Jadi berapa nilai tekanan atau nilai temperatur, karena yang dimasukkan untuk saluran elbow tersebut ada dua suhu ya, ada dua suhu atau dua temperatur yang berbeda. Yang pertama temperatur 20 derajat Celcius, lalu yang kedua 40 derajat Celcius. Kemudian di bagian keluar, maka berapa nilai temperatur di bagian outletnya. Siapdi bisa melakukan perhitungan seperti itu. Berapa nilainya? Ya, ini yang dimaksud dengan penjelasan di slide yang tadi, ada kata konvergen. Jadi ada konvergensi. Yang dimaksud dengan konvergensi itu kemiripan atau kesamaan grafiknya, tren dari grafik yang ditampilkan. Nah, di bagian ini contohnya untuk grafik konvergen ini sudah residual for convergent solution. Jadi di sini ada warni grafik ya. Yang pertama itu untuk energi dijelaskan dengan warna biru, warna biru langit atau biru cerah. Kemudian z velocity, arah kecepatan arah sumbu z. Kemudian y velocity, arah kecepatan y. Lalu x velocity, arah kecepatan sumbu x. Nah, dari grafik ini trennya hampir mirip, jadi hampir menyerupai. Misalkan untuk garis yang berwarna putih, ini ada warna putih, kemudian ada warna kuning, memiliki kecenderungan yang hampir menyerupai, dikatakan hampir menyerupai. Misalkan kita ambil dua grafik ya, dua sampel. Yang pertama, untuk grafik yang pertama, trennya dari hitungan awal iterasi pertama mengalami penurunan, terus turun. Kemudian grafik yang kedua yang berwarna kuning juga sama seperti itu. Terus pada iterasi pertama grafiknya memiliki arah atau kecenderungan dari garis dari grafik tersebut mengalami penurunan. Inilah yang dimaksud dengan konvergen. Jadi keserupaan dalam bentuk tampilan grafiknya. Tetapi kalau misalnya ada grafik, katakanlah misalnya grafik yang berwarna merah, nah misalkan yang awalnya ini naik, berada di posisi atas, tapi pada iterasi, katakanlah misalnya iterasi ke 100, dia meningkat. Nah, itu yang dimaksud dengan divergen. Jadi ada perbedaan. Nah, yang diinginkan dari simulasi tersebut ketika melakukan stop atau pemberhentian dari hasil simulasi, apakah sudah simulasinya sudah finish atau belum, yang dilihat adalah nilai konvergennya, apakah sudah konvergen hasil simulasi yang dilakukan atau belum konvergen. Lalu selanjutnya menampilkan plot kecepatan. Ini tampilan berupa kontur velocity, kemudian kontur temperatur, turbulen kinetik energi, dan masih banyak lagi yang bisa dikeluarkan. Yang dimaksud dengan kontur-kontur tersebut ya, ini adalah tampilannya. Nah, ini yang tadi diceritakan, ada velocity, berarti menampilkan kontur kecepatan atau berapa besar nilai kecepatan yang dikeluarkan. Nah, di gambar ini menampilkan kontur of velocity magnitude, jadi kecepatan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Sistemnya sebut saja
pipa yang berbentuk melengkung, elbow, lalu di bagian bawahnya ada saluran pipa yang kedua. Nilai kecepatan maksimum yang paling tinggi ternyata berada di zona yang lebih sempit. Ya, ini sesuai dengan hukum kontinuitas ya. Kontinuitas itu kan kalau dituliskan Q1 sama dengan Q2 atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Jadi semakin sempit nilai luas permukaannya, maka kecepatan yang mengalir itu akan semakin cepat atau semakin lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang luas permukaan atau luas penampangnya lebih besar. Maka nilai kecepatannya lebih rendah jika dibandingkan dengan luas permukaan yang lebih menyempit atau lebih sempit. Ya, itu hasil velocity. Lalu di bagian selanjutnya ada yang bisa menampilkan tentang statik, berapa nilai temperatur atau berapa nilai suhu yang diterima oleh sistem tersebut di dalam pipa ini, berapa nilai temperatur yang dihasilkan. Nah, di CFD atau di simulasi ini kita bisa mengetahui perbedaan suhu atau perbedaan temperatur yang terjadi di sekitar domain atau sekitar bagian yang ingin diteliti. Misalkan kita ingin mengamati di bagian zona ini. Nanti CFD bisa diketahui berapa nilai temperaturnya. Misalkan untuk di titik ini pada saat diklik di software tersebut nanti akan keluar nilai temperaturnya atau nilai nilai suhunya di bagian titik tersebut. Ya, terus kembali lagi ke bagian ini, kecepatan, temperatur, turbulen kinetik energi, dan tekanan, serta masih banyak yang lain yang masih bisa ditampilkan. Ya, oke, untuk sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, jika tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide di PowerPoint-nya untuk slide-nya. Nah, ini CFD merupakan suatu metode atau pendekatan yang sebetulnya bukan baru, tapi sudah lama ya, sudah lama berkembang karena simulasi dari CFD ini dipengaruhi juga oleh perkembangan dari kemampuan komputer atau komputasi. Kalau untuk komputer yang versi dulu atau versi sebelumnya memang cukup sedikit yang cukup sulit ya untuk melakukan simulasi, apalagi yang pernah mengalami penggunaan komputer yang masih menggunakan
disket atau menggunakan DOS, disk operating system, atau menggunakan command prompt, itu CFD masih belum cukup bisa diinstal di komputer tersebut. Tetapi kalau untuk di era sekarang, sudah masuk di era 4.0, revolusi industri 4.0, yang umumnya sudah menggunakan basis digital, basis computerized. Ini CFD sudah banyak sekali dipergunakan, atau CFD bisa digunakan untuk melakukan simulasi yang berhubungan dengan aliran fluid mekanik. Ya, karena CFD ini hanya berupa pendekatan atau berupa metode atau cara pendekatan menggunakan komputasi, bukan berarti bahwa CFD itu hasilnya selalu tepat atau hasilnya selalu benar, karena ada beberapa kondisi atau kasus yang dengan pendekatan secara komputasi ini sulit untuk dikerjakan, karena model matematika atau kondisinya itu masih sulit untuk dilakukan. Nah, jadi karena hal seperti itu, ya maka CFD ini dijadikan sebagai tools atau alat bantu untuk melengkapi aktivitas atau kegiatan yang ketika dikerjakan secara eksperimen atau secara percobaan sulit dilakukan, tetapi bisa dibantu dengan CFD menggunakan computational fluid dynamics. Lalu CFD dapat melengkapi mengenai pandangan dalam hal problem aliran fluida, dan juga digunakan sebagai perangkat desain untuk melengkapi atau membantu dalam hal memperbaiki suatu produk yang ingin dikerjakan. Ya, ini hanya ilustrasi ya. Jadi bagaimana CFD bekerja, atau bagaimana CFD tersebut melakukan hitungan atau mendapatkan hasil berupa kontur atau berupa grafik atau berupa animasi video. Yang dilakukan oleh CFD pertama membuat terlebih dahulu geometri. Geometri itu bisa saja berupa gambar 2D, gambar 2 dimensi, atau gambar 3 dimensi. Kemudian gambar tersebut diselesaikan atau diselesaikan hitungannya dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes. Nah, di bagian ini ada persamaan Navier-Stokes, itu nanti bisa dilihat secara lebih lengkap ya, atau lebih detail lagi di e-book yang pernah di-upload di Edmodo. Ada persamaan Navier-Stokes untuk momentum arah sumbu X, sumbu Y, kemudian momentum untuk arah sumbu Z. Jadi X, Y, dan Z. Nah, nilai model matematika yang digunakan ini sebagai teori atau sebagai model yang dipergunakan untuk menghitung simulasi yang ingin dikerjakan tersebut. Outputnya bisa nanti berupa kontur yang umumnya itu berupa kontur berwarna, ada gambar-gambar warna-warni yang nanti bisa didapatkan dari hasil simulasi menggunakan CFD tersebut. Nah, ini adalah contohnya dari gambar tersebut. Velocity, kecepatan dihasilkan dari hasil simulasi menggunakan CFD. Lalu di tahapan selanjutnya, misalkan kita menggunakan tools-nya sebut saja ANSYS ya.
ANSYS itu banyak sekali variannya atau bagian-bagiannya. Ada yang namanya ANSYS Discovery. Nanti ya yang belum melakukan install atau belum menginstal software ANSYS ya bisa melakukan instalasi. Coba saja melakukan download di website ANSYS. Nanti di situ akan keluar URL atau link untuk bisa mendownload software tersebut. Di bagian ini ada ANSYS Discovery, kemudian ANSYS Workbench yang umumnya sering dipergunakan untuk melakukan simulasi menggunakan Fluent, menggunakan ANSYS Workbench yang diawali dengan terlebih dahulu membuat geometri. Geometri yang dibuat itu bisa dalam bentuk gambar 2D 2 dimensi maupun 3D 3 dimensi. Yang di dalamnya itu nanti bisa menggunakan berbagai macam tools ya tergantung versi software ANSYS-nya. Untuk versi ANSYS yang versi R220 ini membuat geometri atau gambar dilakukan dengan menggunakan space claim ya. Lalu bagaimana cara menggunakan dari software tersebut ya cukup mudah untuk belajar mempelajari software ANSYS tersebut. Yang dilakukan adalah dengan masuk ke YouTube ya, ketik aja space claim. Jadi ini adalah ke space claim tutorial. Jadi di space claim tutorial ini sudah cukup banyak menjelaskan bagaimana membuat model geometri yang ingin disimulasikan di software ANSYS. Ya, setelah membuat geometri masuk ke mesh itu yang tadi membuat grid, melakukan meshing, membuat grid supaya lebih sesuai, apakah menggunakan grid 3D, 3 node atau dengan 4 node atau menggunakan secara kombinasi. Lalu untuk fisik ini mendefinisikan domainnya, boundary condition atau kondisi batas apa yang ingin dimasukkan ke dalam simulasi tersebut. Kemudian hasil akhirnya ya berupa result atau hasil yang bisa ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tampilan yang ingin ditampilkan. Nah, jadi geometri ini merupakan start awal dalam melakukan analisis permasalahan teknik untuk membuat geometri. Lalu apa saja yang menyusun atau yang tersusun di geometri tersebut? Ada yang namanya volume. Volume itu berarti geometri yang digambar dalam bentuk 3D, 3 dimensi, karena volume berarti ada panjang, lebar, kemudian tinggi ini adalah volumenya. Jadi kalau diilustrasikan ya volume itu ya ada lebar, tinggi, kemudian panjangnya berapa, ada panjang, kemudian lebar dan tingginya berapa. Panjang dikali lebar dikali tinggi itu adalah volume. Surface itu merupakan permukaan. Jadi dalam bidang 2D, 2 dimensi, arah X, Y atau ZX atau Y itu adalah surface. Kurva berbentuk berbentuk bidang curve dan point. Point ini ya nanti bisa juga didefinisikan hanya di bagian satu titik saja atau point seperti apa di geometri yang ingin disimulasikan tersebut. Nah, pada saat melakukan simulasi, karena
software Fluent ini basisnya adalah finite volume, metode volume hingga. Jadi ada geometri yang harus dibuat terpisah. Jadi ada geometri yang didefinisikan sebagai benda yang solid. Kemudian ada lagi geometri yang didefinisikan sebagai fluida atau aliran fluida yang mengalir. Sebagai contohnya ini ada geometri fluid. Jadi geometri fluid itu berarti kita menggambar yang berwarna abu-abu ini. Ini adalah geometri fluidanya. Jadi geometri yang dijadikan fluida atau yang dijadikan laluan untuk fluida yang mengalir tersebut. Kemudian untuk geometri yang solidnya atau geometri yang berupa padatannya, ini bagian inilah yang dijadikan solid. Jadi pada saat melakukan drawing dari hasil simulasi akan dibuat tersebut, maka harus ditentukan terlebih dahulu bagian mana yang dijadikan geometri sebagai fluida, kemudian bagaimana dan bagian apa yang dijadikan geometri sebagai objek yang ingin dianalisis tersebut. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan?